Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi siang hari ini kita akan cara menanam ubi organik. Ubi organik cara Pak Mita nih. Nah, ini hal yang baru yang menarik buat yang mau belajar menanam ubi, bagaimana kalau misalnya terjadi kelangkaan pupuk. Ya, karena kadang-kadang pupuk agak susah ya Pak Mita ya. Pupuk pabrik agak susah. Kemudian juga harganya juga mahal, maka perlu dicarikan solusi menanam dengan cara yang memang kita bisa lakukan, tapi memang harus keluar tenaga, tetapi juga bisa menghasilkan ubi yang besar ya. Kalau menurut saya sih luar biasa ini. Nanti kita akan disampaikan oleh Pak Mita cara-caranya itu, kiat-kiatnya itu. Jadi mungkin kita lihat ya Pak Mita ya sini. Nah, ini adalah ubi yang sudah ditanam oleh Pak Mita. Nah, ini ubinya. Namanya ubi apa Pak? Ungu ya. Ungu. Jadi warnanya ini ungu ubinya. Jadi ubinya itu kan ada yang putih, ada yang ungu. Kalau merah beda ya Pak ya? Ada, merah ada lagi. Ini beda ya? Ini kalau ungu ini Pak ya? Ungu dan ditampur sama talas ini. Nah, caranya adalah bagaimana? Nah, tadi gimana Pak Mita cerita? Jadi pertama harus untuk pengolahan tanah. Pengolahan tanahnya, ya. Untuk pengolahan tanah, misalnya lahan tersebut banyak rumput atau apa gitu. Iya, rumput-rumput seperti ini. Nah, rumput-rumput seperti ini jangan dibuang. Jangan dibuang. Itu Terus dipendam ke dalam garitan gulungan lah gitu. Nah, ini dibikin guludan seperti ini. Iya. Ini ada guludan nih. Nah, ini agak nanti air di sini kan? Ini air di sini, ini guludannya sini. Nah, ini di dalam sini berarti ada rumput ya Pak ya? Ini rumput ini. Ini rumput ini sini tengah-tengah ini nih. Nah, yang ada ubinya sekarang ini dulu bawahnya rumput. Nah, rumput. Sudah, terus Pak? Nah, sudah ditimbun, kita biarkan. Setengah bulan. Setengah bulan. 2 minggu lah gitu. Ya. 2 minggu, nah baru kita tanam pucuk-pucuk ubi ya. Puncuk-puncuk ubi. Gitu. Nah, puncuknya kayak gimana Pak? Mungkin bisa ditunjukkan. Yang bisa ditanam kayak gini nih, tapi yang bagus. Ubi di lapangan sih minimal umur udah 2 bulan. 2 bulan. Baru bisa diambil, tapi jangan sampai kayak gini ini berkembang kan nih. Iya. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi yang bagus yang bagus yang polos kayak gini nih. Ini bisa polos kayak gini nih. Nah, ini jangan yang keluar kembang. Ada yang nggak ada kembang gitu kalau untuk bibit nih. Gitu untuk bibit ya. Ini kan ini tuh. Oh, itu. Jadi jangan ada yang kembang. Jadi kalau kembang ditanam seperti ini, berkembang. Baru ke untuk pembesaran ubi. Oh, pembesaran ubinya lama ya, lebih lama ya. Udah terus Pak. Jadi udah diolah tanahnya. Iya. Setelah 2 jadi minggu. 2 minggu. Jadi udah jadi guludan ya Pak ya? Iya, udah jadi guludan. Guludannya udah jadi. Tadi si dalamnya itu si rumput-rumput tadi nih. Ini rumput-rumput kayak gini nih. Gulma ini. Ini dibenamkan ya Pak ya? Dibenamkan di tengah ini nih. Nah, menggaritan ini dibenamkan. Jadi di dalam tanah ini berarti ada ya. Ada daun-daun itu Pak ya? Daun-daun ini ya? Tujuannya 2 minggu baru ditanam, jadi supaya dia paling tidak agak busuk lah. Agak busuk ya. Sebelum. Jadi agak busuk. Jadi setelah dijadikan guludan, ada di bawahnya ada semak-semak gulma tadi, dibiarkan dulu supaya dia busuk. Busuk berapa lama tuh Pak tadi? 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu ini dibiarkan nih, ditimbun ya. Jadi ditimbun tanah seperti ini. Nah, 2 minggu dia diperkirakan itu sudah busuk. Nah, gitu ya Pak ya. Baru itu ditanam. Maksudnya supaya busuk ini kalau setengah busuk. Iya. Baru ini itu kan panas. Panas ya. Panas kena ubi itu nggak bakalan tumbuh. Iya. Oke. Jadi 2 minggu ya Pak ya. Oke. Nah, terus kalau sudah 2 minggu, terus apa yang dilakukan Pak? Tanam ya ubinya tadi, penanaman. Ini talasnya bareng Pak, talas ini? Enggak, duluan talas menanamnya mah. Oh, duluan talas malah? Beda 1 minggu lah. Oh, talas duluan nih Bapak ya? Kalau talas sesudah saya bikin apa tadi Bapak bilang guludan. Sudah kita bikin guludan. Nah, sebelum jadi pun guludan, itu disambil nih. Oh. Jadi tanamin talas. Ini talasnya talas apa Pak? Talas Bogor itu ya? Bukan, ini jenisnya
pandan wangi. Oh, pandan wangi. Iya. Oh, ini yang mahal itu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi ini jenisnya pandan wangi. Nah, oke, setelah jadi pohon talas itu ditanam sebelum ubi ya Pak ya? Iya, kalau kita mau tumpang sari. Ya, ini tumpang sari nih istilahnya Iya. kalau ini. Jadi setelah ditanam ubi, selama tadi berapa? Kita sudah bikin galungan Guludan dibiar 2 minggu, guludan, baru kita tanam ubi. tanam ubi. Kalau talas berarti kurang dari 2 minggu ya Pak ya? Talas mah dari sebelum tanam, sebelum dibikin guludan juga Nggak apa-apa. apa-apa, cuman kita bagi nih, kita hitung kira-kira guludan mau bikin sebesar berapa gitu lebar. Oke, jadi guludannya nanti dihitung tuh. Hmm. Jadi talas nggak apa-apa ditanam sebelum diolah tanahnya dibikin guludan nggak apa-apa. Nah ini karena ini Pak Mita mengkombinasikan tumpang sari nih. Iya, Ya Pak ya, namanya tumpang sari betul ya Pak ya? tumpang sari ya. Nah setelah itu baru dibikin guludan. Iya. Si gulma-gulma timbun lah di si tengah, Iya. taruh di tengah, baru tutup bikin Iya. guludan ini. Iya. 2 minggu ditanam si ubi. Iya, benar. Tadi bibitnya kan cari yang muda, Iya. jangan yang sudah keluar kembang. Jangan, Gitu. iya. Nah, oke. Sudah itu gimana Pak? Eh, Sudah. Nah, sudah setelah tanam 1 bulan, Nah, timbul semak-semak tadi. Guludan gini kita dibongkar. Oh, dibongkar. Dibongkar. Nah kalau ada semak-semak tadi kan ini, misalnya daun-daun ini dibiarkan. Dibiarkan. Kenapa ini dibiarkan? Tujuannya adalah untuk apa Pak? Untuk pupuk kembali. Untuk pupuk kembali. Kedua untuk serangan, kalau ada serangan belalang, dia nggak nyerang ke ubi nih. Nih bisa dilihat ya. Nah ini ada belalang ya. Iya, belalang. Tuh ada belalang. Dia tidak makan ubi, tapi ini dulu dimakan nih. Ada gaang tuh. Gaang juga ya? Iya. Oh, gaang, orong-orong. Ya, orang-orang. Nah, nih si belalang ini nggak makan si daun ubi. Jadi aman si ubinya nih. Ini dimakan nih. Sebentar Pak, saya ini kan ya. Nah, ini dimakan nih contohnya. Jadi kemakan belalang ini. Terus mana lagi? Mana nih daun-daun? Nah, ini dimakan juga nih. Nah, dimakan. Nah, dibiarkan sampai 1 bulan ya Pak ya. Ini baru 2 minggu ya Pak ya nih. Iya. 1-2 minggu. Jadi nggak perlu apa? Serai nggak perlu Pak ya? Enggak perlu Pak, ini. Nah, mungkin paculnya Pak dicangkul tadi yang di sini kita coba. Ya. Jadi itu, jadi memang penting apa? Ini gulung gulma ini untuk supaya dia tidak menyerang ke ubi. Jadi ubinya aman. Jadi ini yang diserang oleh si belalang, gaang dan sebagainya. Nah, kemudian setelah 1 bulan maka dibongkar kayak seperti ini. Nah, dibongkar pakai Pak Mita seperti itu. Nah, itu. Nah, ini diberikan. Lagi. Ya, ini dibongkar sama Pak Mita nih. Ini dimasukkan lagi nih. Ini setelah ngebongkar kurang lebih 2 minggu juga. 2 minggu ya. Setelah dibongkar 2 minggu, ya. Nah, kita masukin lagi ini. Ya. Rumput-rumputan ini kan udah layu tuh, udah kering nih. Ya. Ini ditimbun lagi kayak gitu. Nah, ditimbun. Jadi ini 1 bulan ya Pak ya setelah tanam ya. Iya. Ini jadi nah ditimbun gitu. Timbun lagi kayak gini. Nah, tujuannya untuk apa Pak itu kira-kira? Itu sebenarnya untuk mempercepat pembesaran ubi. Ubi. Jadi ini sebenarnya makanan nanti. Renggang. Jadi makanan untuk pertama, kedua menggemburkan si ubi. Iya. Nah itu, jadi ada tujuan pertama menyuburkan, kedua membuat si ini renggang nih. Iya. Jadi ubinya nanti bisa besar, karena akarnya kan ke sini. Jadi mudah masuk ke sini. Itu, jadi tujuannya 2. 1 ngasih makanan dari busukan dari si apa namanya gulma ini. Kedua ini renggang, ubi bisa tumbuh bagus. Nah itu perlu dicontoh seperti itu. Dan ini 1 pohon ini berapa Pak bisa berbuah tadi 1 batang ini? Ya minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo. 1 kilo 1 batang ini. Tapi rata-rata kata Pak Mita 3 kilo ya Pak ya? Kemarin hampir semua 3 kilo. Hampir semua kemarin dari pengalaman yang kemarin 3 kilo. Ada yang 5 kilo. Nah itu luar biasa itu. Tanpa dipupuk ya Pak ya? Tanpa dipupuk, tanpa diberikan apa inseksida, fungisida. Ada peninggalan ya. Kalau kita nanam ubi, nanam ubi harus gimana? panjang kayak gini nih. Oh harus panjang, Iya. Jangan yang pendek ya? Jangan. Kalau pengen banyak umbinya. Oh jadi harus panjang ini seperti itu. Caranya dibenamkan aja gini. Oh gitu. Nah berpanjang gitu. Jadi tujuannya kan umbi-umbi tersebut keluar dari ketiak-ketiak ini nih. Oh dari ketiak-ketiak itu. Iya, yang jadi umbi.
gitu. Oh. Jadi lebih banyak ketiak yang kependam, lebih banyak juga umbi yang tumbuh. Tumbuh. Oh, dari gitu ya. Itu Heeh. harus kiat-kiat yang harus Iya. mungkin bisa dipraktekkan ya Pak ya. Iya. Jadi jangan satu ya. Jangan. Jadi misalnya Yang satu misalnya pendek kayak gini. pendek ya gimana Pak? Ya itu Nah. sedikit juga. Oh, hasilnya sedikit. Sedikit. Jadi harus panjang Iya. ubinya. Nah, ini Di batang cara ubi yang yang harus ditanamnya diperhatikan gitu. kalau nanam ubi supaya hasilnya banyak ya Pak. Hmm. Nah, ini dibenamkan ya Pak ya? Iya. Benam, tutup. Ini pas umur 1 bulan. Setelah Iya. itu apa lagi Pak? Dibiarkan lagi? Biarkan aja udah. Biarkan. Misalnya kalau kita tumbuh fulma lagi, paling dicabut kalau kita ini ya. Heeh. Kalau enggak, ya kita di siang aja gini, tapi dimasukkan enggak ditimbun sama tanah. Iya. Ditaruh aja gitu, plus gitu. Iya. Nah, setelah 2 bulan kan gulmanya banyak lagi. Iya. Sama juga Pak gitu kan ya? Enggak diginiin lagi. Oh, yang 2 bulan udah enggak? Enggak, cuman kita cabut aja gini kalau di siang pakai cangkul misalnya Iya. dikorek kayak gini nih. Iya. Jadi yang setelah 2 bulan Nah, nggak perlu dimasukkan lagi. karena umbinya udah agak besar. Udah agak besar, jadi nggak perlu dikorek. Nah, tujuannya supaya umbi tersebut nggak kena cangkul kan. Nggak kena cangkul. Cangkul maaf bisa. Iya. Nah, itu terus Ini daunnya? taruh aja gini. Tuh daunnya ditaruh itu setelah 2 bulan itu tidak dibenamkan lagi Pak ya. Iya, taruh Tapi aja. ditiartus di permukaan. Nah, taruh aja gitu. Di permukaan guludan tuh. Nah, itu Pak Mita tuh. Nah, ditaruh di atas biarkan busuk ya Pak ya. Biarkan aja, udah. Oh, gitu. Jadi jangan kalau ini dibiarkan terus juga nyaingin ubi Pak ya. Iya. Oh. Iya, betul. Tapi kenapa nggak dicangkul? Karena nanti takut kena ubinya. Iya. Karena ubinya udah gede Pak ya. Iya. Ada yang satu batang pohon tadi bisa 5 kilo, bayangkan kan. Jadi udah ubinya udah banyak, udah gede-gede itu. Maka ditaruh di atas. Nanti membusuk, dia kena hujan, turun ke bawah ya Pak ya. Kalau skala besar belum saya coba Pak. Ya. Ini Nah, kalau misalnya tadi mengenai air ya Pak ya. Kalau airnya ini harus gimana tadi Bapak cerita? Jadi jangan boleh banyak air ya. airnya kalau banyak curah hujan, buang aja jangan sampai air tergenangan air. Jangan sampai tergenang air. Jadi kalau tergenang gimana Pak efeknya? Kalau genang efeknya itu kadang-kadang ke umbinya nih bisa Busuk. ujung. Jadi busuk ujung. Kan umbi segini gini misalnya gini di sini Iya. ada akar. Iya. Ini akar ini busuk nih. Oh. Jadi dia merambat. Merambat ke atas. Itu yang bikin ubi jadi nggak Iya, enak ya. Iya. Nah, sama juga kalau talas ya Pak ya. Kalau Iya. talas jadi kena tergenang gimana efeknya tuh Kalau Pak? talas enggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Ya, tergenang asal jangan tergenang sampai kerendam segini. Iya. Ya. Kalau tibang di sini ada air itu kalau untuk talas nggak ngaruh ya. Iya. Nggak ngaruh, cuman dari rasa kurang enak. Kurang enak, jadi nggak pulen. Iya. Bener, Nggak Pak. tepulen. Eh, Jadi harus tetap digenangi. Jadi kalau misalnya ini ada hujan harus dikeringkan. Nah, kalau misalnya dia kemarau, misalnya kena kemarau, caranya gimana Pak? Kalau kemarau kita menengolnya gini, Heeh. tanaman kita nih masih kuat nggak? Oh, nggak. Kalau kita kelihatan udah nggak kuat, misalnya layu gitu ya, Heeh. layu. Heeh. Nah, sekitar habis isa gitu ya. Habis udah isa. dingin aja si tanah tuh, masukin aja air. Masukkan Bas, air. Pagi-paginya supaya ngegenang air tuh. Menggenang. Tapi jangan sampai kerendam ini. Ubinya. Hutan. Nah, Guludanya jangan tergenang. jangan genang, air sekitar seginilah. Oh, di segini nih, sekitar ini ya Pak ya. Parit ini. Ya, Ya, tapi nggak boleh kurang lebih dari permukaan dasar nih 5 cm lah. 5 cm ya. Nah, 5 cm. Jadi ini nggak boleh tergenang. nggak boleh. Kalau tergenang kena ubinya tadi. Iya. Heeh. Itu malah cepat busuknya. Malah cepat busuknya kata Pak Mita. Jadi harus hati-hati juga memberikan air. Iya. Kekurangan air tapi pemberian airnya juga harus hati-hati. 5 cm lah Iya. sampai si ubinya tidak kena. Iya. Ya. Termasuk talesnya ini Pak ya. Iya. Nah, udah setelah itu sisa diberikan air, terus itu dibuang ya. Buang aja dikeringkan. Buang. Nah, panen berapa Pak kira-kira? Ubi Kalau untuk ubi ini itu maksimal 3 bulan. maksimal 3 bulan, paling cepat Paling cepat 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, jadi udah bisa dipanen nih si Bisa ubi. dipanen. Nah itu yang harus diperhatikan tadi. Jadi setelah 2 bulan tadi penyiangan ini tidak lagi dibenamkan. Enggak. Jadi Iya. cukup ditaruh di sini Taruh, gitu iya, ya, kayak taruh gini aja. taruh aja. Biar ketutup sama daun-daun. Ya. Gitu. Tapi nggak diserang hama Pak Enggak, kalau dia. enggak. Karena Enggak. dia udah kuat, Pak. Oh udah Ini udah kuat, daunnya udah banyak ya. Biarpun diserang dia udah banyak. Jadi enggak Oh nggak pengaruh. ngaruh gitu. Nggak kepengaruh hasil ubinya ya. Nah. Oh gitu. Ya ya ya. Oke Pak.
Ya, menarik itu ya. Jadi nanti kiat-kiat itu sampai nanti panen ya Pak ya. Jadi Iya. panen itu bisa sampai 3 kilo, pengalaman Pak Mita Ya. sampai 5 kilo itu bahkan kalau bagus. Oke, itu ya. Jadi ini saya pikir hal-hal yang bisa diperhatikan. Jadi nanam ubi tanpa memberikan pupuk dari pabrik karena memang kesulitan pupuk, bisa menggunakan alternatif yang dilakukan Pak Mita. Yang ada di alam itu bisa kita tetap bisa nanam ubi dengan hasil juga luar biasa. Demikian laporan dari Situ Gede Bogor. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.